Joko Widodo hanya butuh tanah 2 meter saja. Oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan. Salah satu klaster dosa politik dan hukum Joko Widodo selama menjabat pejabat publik adalah korupsi. Korupsi kekuasaan sudah pasti. Akan tetapi korupsi kekayaan juga didapat dari banyak tempat dan kesempatan. Salah satunya di Solo saat menjadi wali kota dan sekembalinya ke Solo setelah selesai menjabat sebagai presiden. Awal korupsi di Solo berakhir di Solo juga. Korupsi Joko Widodo di Solo yang kita angkat di sini adalah pelepasan aset Pemkot Hotel Maliawan, Tawangmangu tanpa persetujuan DPRD 2011 hingga 2012 dan penikmatan rumah hadiah negara di Colomadu setelah Joko Widodo pensiun 2024-2025. Kedua kasus ini diindikasikan terjadi penyelewengan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara, melawan hukum, dan menguntungkan diri, orang lain, atau korporasi. Pelepasan aset tanpa persetujuan DPRD. Tanah seluas 7.000 meter persegi adalah milik Pemprov Jawa Tengah, sedangkan bangunan Hotel Maliawan Tawangmangu adalah aset Pemkot Surakarta karena dibiayai APBD Pemkot. Pemprov berniat membeli bangunan hotel tersebut tetapi tidak pernah disetujui Wali Kota Joko Widodo. Akhirnya ditawarkan agar tanah tersebut dibeli oleh Pemkot Solo, disetujui Wali Kota dan DPRD. Namun realisasinya ternyata macet, dana jeblok. Tiba-tiba tanpa persetujuan DPRD, Joko Widodo telah memindah tangankan aset tersebut ke pemilik PT Sritek, Lukminto. Jelas, hal ini pelanggaran hukum dan sekaligus diduga kuat terjadi kolusi antara Joko Widodo dengan Lukminto. Berapa keuntungan yang masuk ke kantong Joko Widodo menjadi misteri. Bau korupsi pada kasus ini sangat menyengat. Rumah keserakahan Joko Widodo. Hadiah negara bagi mantan presiden memang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Akan tetapi adanya Permen-Q Nomor 120/PMK-6/2022 membuka peluang korupsi. Sekurangnya 4 indikasi, yaitu pertama, awalnya 9.000 meter persegi yang ditetapkan Mensesnek ternyata menjadi 12.000 meter persegi. Satu blok 3.000 meter persegi milik Joko Widodo disikat dan dibayar APBN juga. Siapa Joko Wiono? Tidak jelas. Kades Blulukan tidak tahu kepemilikan atas Joko Wiono dan hubungannya dengan Joko Widodo. Diduga kedua Joko adalah orang yang sama. Kedua, konflik kepentingan antara Presiden Joko Widodo dengan pengelola Mensesnek, Praktikno, dan Menkyu Sri Mulyani. Pemberian 12 meter persegi dan pembangunan rumah di area seluas itu tidak jelas pagu anggaran. Konflik kepentingan pengadaan merupakan bentuk korupsi menurut Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Ketiga, semula Kepres masa Megawati hanya memberi pagu rumah dan tanah hadiah negara maksimal 20 miliar rupiah. Di masa SBY, Permen-Q 189/PMK-6/2014 memberi batasan untuk tanah dan bangunan 1.500 meter persegi. Di masa Joko Widodo sangat jor-joran, boleh memilih sendiri dan ternyata luasan tanah dan bangunan Joko Widodo sampai 12.000 meter persegi. Keempat, pemilihan kontraktor terbaik Bali untuk pembangunan rumah Joko Widodo di Colomadu yakni PT Tunas Jaya Sanur milik IGD Dapir tanpa lelang adalah pelanggaran. Untuk nilai puluhan bahkan ratusan miliar tidak boleh dengan penunjukan langsung. Artinya melanggar Perpres nomor 12 tahun 2021.
Sangat jelas, untuk hal ini di Solo saja, Joko Widodo diduga sangat kuat melakukan korupsi. Apalagi selama menjadi gubernur dan menjabat sebagai presiden. Ada Transjakarta, PSN, IKN, COVID-19, Rempang, Nikel, Timah, PIK 1 dan PIK 2, kereta Wush, dan lainnya adalah proyek berbau korupsi yang sulit dihindari dari keterlibatan Joko Widodo saat itu. Serakah sekali Joko Widodo hingga tanah negara 12.000 meter persegi dimakannya. Ia lupa bahwa sebenarnya kebutuhan Joko Widodo hanya 2 meter saja. Tanah kuburan menantikannya.